Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda. Pemirsa, ada suatu ungkapan dan justru mungkin kita sering mendengarnya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Namun yang terjadi justru akhir-akhir ini adalah kita justru sibuk bekerja untuk urusan dunia kita, namun kita lupa ibadah. Nah, inilah yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini menemani santap sahur Anda, ditemani Uwas dan sahabat. Saya akan menyapa dulu Uwas. Assalamualaikum Uwas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Masya Allah, bajunya bagus banget ini Uwas. Ustaz Faizar, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jamaah semuanya sehat jamaah? Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan mulai bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita dengarkan langsung tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Faizar. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Berkah ilmu, doa, zikir beliau selalu melimpah buat kita semua insya Allah. Amin. Ustadz Sofyan, jamaah yang ada di studio, yang sedang di rumah, mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya kepada Allah dan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya bahwa setelah hidup ini dia akan mati dan akan hidup lagi, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai hartamu, anakmu melalaikanmu an zikrillah. Dari beribadah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau orang melakukan itu? Sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerja sampai lupa beribadah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang khasir, orang yang rugi. Apa ruginya? Sekarang berangkat kerja dari rumah ke tempat untuk mencari harta, mencari penghidupan, cari makan, itu belum sempat sarapan dan sebelum subuh karena khawatir nanti macet di jalan. Begitu sampai di tempat kerja, waktu subuh sudah habis. Hanya karena jalan. Lalu kemudian sibuk meeting, sibuk progres, sibuk visi misi ke depan sampai zuhur lewat, asar melayang. Sorenya, karena khawatir nanti mau pulang, mau nunggu maghrib tanggung, nantilah di jalan. Akhirnya waktu maghrib juga terbang. Sampai di rumah sudah capek, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Akhirnya tidak sholat isya. Akhirnya istri ngelapor ngadu ke Ustadz Faizar. Ustadz, suami saya nggak sholat diganggu jin. Kata jin, saya nggak ada ganggu dia. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, akhirnya 5 tahun, 10 tahun pensiun. Apa yang terjadi? Karena terlambat makan, pergi ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Bapak kena penyakit mah akut karena terlambat makan gara-gara sibuk cari makan. Aneh manusia ini. Gara-gara sibuk cari makan sampai nggak makan. Lalu kemudian kalau masalah usus akut, ada yang lebih akut lagi daripada itu. Melalaikan Allah, melalaikan Rasulullah, melalaikan akhirat. Enggak pernah sholat berjamaah ke masjid. Mau tahlilan, mau selamatan, mau yasinan, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Tapi panjat pinang sempat. Lalu kemudian nanti yang memandikan jenazahnya siapa? Yang ngurusnya, memang jenazah bisa berangkat sendiri. Ini semua perlu dipikirkan, direnungkan. Makanya bulan Ramadan adalah bulan perenungan. Merenung sejenak kita ini mau kemana, apa yang akan kita bawa, bekal kita menghadap Allah. Di sini kita berapa lama?
Makanya pesan Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berpikir merenung sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Karena kalau kita tidak berpikir, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kita pada akhirnya akan tua, lalu kemudian okelah saat ini sedang hijau, bunga yang harum, mekar, semerbak wangi. Tapi yang namanya bunga kan dari kuntum, mekar, harum, semerbak, wangi, indah dipandang. Lama-lama kuning dan layu dan akan mati. Lalu pada akhirnya akan muncul bunga yang baru. Seperti tanaman gandum. Dulu kebetulan saya ketika di Mesir melihat indah kebun gandum saat naik kereta api. Gandum yang hijau lama-lama menguning. Tiba-tiba panen, hilang, tumbuh yang baru. Dulu yang hijau yang indah adalah kakek. Lalu kemudian berganti dengan bapak ibu kita. Sampai masa kita dan akan dilanjutkan oleh anak kita. Lalu kita kemana? Kita akan berakhir dengan kematian. Yang kita bawa itu apa? Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat cuma 3. Yang pertama maluhu. Kalau punya kendaraan mobil ikut mengiring sampai pelataran parkir. Habis itu pulang ke rumah, STNA, BPKB mulai dibawa ke kantor Samsat, diganti dengan nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Surat akte tanah, Badan Pertanahan Nasional akan ganti nama yang lain. Jangan terlalu berharap dengan kehidupan. Yang kedua yang akan mengiringi ahluhu. Anak, cucu, mantu, kawan, sahabat, teman reunian, grup WhatsApp hadir semua dengan doa mereka. Lalu kemudian mereka hanya tegak di pinggir liang lahat dan ngambil foto untuk update status. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang nggak bisa datang langsung komen amin 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 amin. Wa yabqa wahidun yarji'usnani, yang 2 ini pulang ke rumah. Hartanya pulang, keluarga pulang, istri yang katanya buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Sampai akhirnya dia pulang juga ke rumah. Kita tetap sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Mana salatmu? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti adalah salatuhu, salat. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kullu, amal yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kullu, amal yang lain ikut hancur. Puasa, zakat, haji, sedekah, masjid yang dibangun terbang melayang, hilang, tak berkesan sama sekali. Karena akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ini kita lalaikan, kita lupakan, banyak orang berharap, kamu kok nggak pernah ketemu di masjid? Nantilah kalau udah pensiun Pak Ustadz. Emang malaikat maut yakin datang setelah pensiun? Sallu salatal muwaddi', kata Nabi. Kalau kamu sholat, jadikan seakan-akan itu sholat terakhir, setelah itu kamu akan mati. Tidur di waktu malam, jadikan seakan-akan ini malam terakhir, besok akan mati. Jadi kalau kita masih hidup besok pagi, alhamdulillah berarti Allah kasih kita kesempatan untuk beramal soleh. Kalau mati malam ini, insya Allah matinya husnul khatimah. Amin. Tapi kalau sampai tidak ada bekal sama sekali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh istri yang mulai ngaji, "Papa kapan sholat? Kapan?" Ini semua kan untuk kita. Memang betul. Tapi kalau kita tunggu waktu sempat, tidak akan pernah sempat. Nantilah sempatnya sholat ini insya Allah Pak Ustadz. Nanti saya akan sempat ngaji kalau sudah anak ini besar. Anaknya besar makin sibuk. Nanti kalau anak ini nikah insya Allah sempat pengajian. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah punya anak, anaknya nikah, nggak juga datang pengajian. Kenapa? Karena anak yang udah nikah itu nitipkan anaknya. Sedekah ini nanti insya Allah Pak Ustadz. Kalau sudah punya rumah insya Allah sedekah, punya rumah mau ngisi dengan perabot. Nanti insya Allah kalau rumah ini ada isinya, insya Allah sempat sedekah, wakaf, sedekah. Ternyata masih mau beli kendaraan. Insya Allah nanti kalau udah punya kendaraan, ternyata kendaraan teman lebih mahal. Sampai mati tidak akan pernah sholat, tidak akan ngaji, tidak akan pengajian, tidak akan infak, zakat, sedekah. Maka kita sempat-sempatkan ketika masih ada kesempatan. Karena sampai masanya nanti
Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal soleh. Tapi ketika itu penyesalan tak lagi bermakna. Demikian Ustadz Sufyan. Terima kasih, Masya Allah, Ustadz Abdul Somad atas pemaparannya. Dengan tema yang besar ini, kita lagi-lagi diingatkan berkaitan dengan waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita selalu dalam kerugian ketika kita sibuk bekerja hingga melupakan ibadah. Di segmen berikut kita akan menjelaskan, akan mengetahui lebih jelas lagi bagaimana pemaparan Ustadz kita, Ustadz Faizar. Kita akan sahur terlebih dahulu. Silakan Ustadz Faizar. Dinikmati dulu, silakan hidangan sahurnya Ustadz Abdul Somad, silakan Ustadz. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali di indahnya Ramadan setelah kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad tadi. Kita akan mendengarkan lebih dalam lagi tentang bagaimana kita diingatkan bahwa kita ini selama ini sibuk bekerja, sibuk urusan dunia, namun lupa ibadah. Ustadz Faizar akan memberikan pemaparan. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Saya hormati dan saya muliakan gurunda kita Al-Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah selalu menjaga beliau, berkahi ilmunya, memanjangkan umur beliau dalam ketaatan pada Allah, serta memberkahi keluarganya semua. Amin, ya. Dan para hadirin, asatidzah, serta pemirsa yang sedang melaksanakan santap sahur, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan menjadikan hari terindah kita adalah hari di mana kita menghadap kehadirat Allah dalam kondisi Allah telah meridhoi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menetapkan kita bersama orang-orang yang soleh masuk surga tanpa hisab yang berat dan juga adab. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Tentang bagaimana kiat-kiat kita supaya pekerjaan kita ini bernilai bernilai di sisi Allah. Nilainya adalah ibadah yang berharga yang bisa kita bawa menghadap Allah Ta'ala kelak. Maka kita awali dengan yang namanya niat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya manusia itu ya bergantung apa yang dia niatkan. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niat ketika kita bekerja mencari nafkah untuk anak istri, ya, maka kata Rasul SAW itu akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah, bahkan dinilai sebagai jihad fisabilillah. Ada sebuah hadis yang mengatakan ma at'amta ala nafsika fahuwa laka alaihi sadaqah. Apa yang sesuatu yang buat kamu makan ya dari hasil jerih payahmu, dari kita bekerja, maka itu adalah sedekah bagi dirimu sendiri. Wa ma at'amta ala waladika, apa yang engkau berikan untuk memberi makanan kepada anak-anakmu, ya, maka itu juga sedekah untuk kamu. Demikian juga apa yang kita berikan untuk makanan istri kita, maka itu juga termasuk sedekah. Maka diawali dengan yang namanya niat. Kita bekerja untuk apa? Memperkaya diri kah? Supaya bisa saing-saingan bagus-bagusan mobil mewah misalnya, atau rumah yang mewah dengan tetangga kita kah? Atau untuk mentaati perintah Allah Ta'ala sebagai kewajiban bagi seorang suami, seorang ayah dalam menafkahi anak maupun istrinya. Karena dengan niat inilah yang seseorang itu akan dinilai apakah amalannya, aktivitasnya itu aktivitas biasa ataukah bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dan kita makan saja, kalau kita tidak meniatkan hal tersebut hanya untuk mengenyangkan perut kita, yaitu hanya sebatas aktivitas mubah, ya, aktivitas yang dibolehkan dan akhirnya tidak bernilai apa-apa. Tapi kalau kita makan untuk menegakkan punggung kita, supaya kita bisa kuat ke masjid, kuat dalam berdakwah, kuat dalam menjalani aktivitas ibadah yang lainnya, maka makan kita menjadi ibadah di sisi Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita tahu fadilah ketika makan baca bismillah, habis itu baca hamdalah,
ganjarannya besar dari sisi Allah. At-ta'imus syakiru ya, lahu mithlu ajri sha'imis sabir. Orang yang makan kemudian dia bersyukur sama Allah, dia mendapatkan pahala orang yang bersabar dalam puasa. Tapi hadis ini nggak boleh dibawa di puasa Ramadan. Ya, kan ada hadisnya, itu untuk puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan wajib, ya nggak boleh berdalih dengan hadis tersebut. Seenggaknya ada orang yang jadi wali, Abu Yazid Al-Bustami, hanya karena dia itu ketika habis makan tauhidnya bertambah kuat. Dia ketika habis makan bersyukurnya lebih sama Allah. Ya Allah, engkau nggak butuh aku dan engkau adalah Tuhan yang nggak butuh makanan. Betapa penyayangnya engkau kepadaku ini. Padahal maksiatku ini terus-menerus mengalir, sedangkan engkau memberikan aku kenikmatan sesuap demi sesuap makanan yang aku masukkan ke dalam mulut. Pertama dengan niat, kedua baca dan awali dengan bismillah di setiap aktivitas pekerjaan kita. Karena ini kata Rasul SAW, ya, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia abtar. Abtar itu artinya terpotong, terputus dari keberkahan, terputus dari rahmat Allah, terputus dari pertolongan Allah. Maka ucapkan bismillah di segala aktivitas kita, termasuk saat hendak memulai pekerjaan kita apapun itu bentuknya. Kemudian yang ketiga, kita juga mesti lihat ya dalam etos kerja kita. Dan bagaimana cara kita menjemput rizki. Awali juga dengan ketawakalan. Karena tawakal ini juga termasuk ibadah hati yang utama di sisi Allah Ta'ala. Idza tawakkaltum haqqa tawakkulihi, apabila engkau berpasrah, tawakul kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah benar-benar akan memberikan kamu rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia pergi dalam kondisi perut kosong dan pulang dalam kondisi perut yang penuh. Nah, Rasul SAW juga pernah bersabda, inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni Jibril alaihi salam, telah membisikkan di dalam hatiku bahwa setiap jiwa tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, sampai penuh dan sempurna rizki dan juga ajalnya. Jadi kalau rizkinya sudah penuh baru dia mati. Kalau ada orang yang mendoakan semoga rizkinya cepat disempurnakan, ya sama aja doakan cepat mati kamu ya. Pokoknya ketika rizki itu sudah sempurna, ajal sudah sempurna, ya baru dia meninggal itu. Kemudian kata Rasulullah, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fa'ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara menjemput rezeki itu. Kenapa? Ya, kata Rasulullah, wala yahmilannakum, janganlah kalian tergiring ya istibta'ur rizqi, lamanya rizki itu datang ya, antatlubuhu bima'asillahi azza wa jalla, dengan cara kamu mempercepatnya menggunakan cara-cara yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena kata Rasulullah, segala sesuatu yang ada di sisi Allah tidaklah dijemput kecuali dengan jalan ketaatan. Kalau kita menjemputnya dengan cara maksiat dan dosa, mungkin harta bertambah, tapi belum tentu barokah. Kalau barokah sudah pasti bertambah, tapi bertambah belum tentu itu barokah. Jangan-jangan ketika bertambah malah ujiannya tambah parah lagi. Istrinya dibuat uring-uringan, atau kemudian dirinya sendiri jadi nggak jelas, kena penyakit jiwa karena mikirin harta di sana sini, ngeblank akhirnya pikirannya. Dan seterusnya. Ya, kemudian juga melihat dari cara, sesuatu yang dijemput itu apakah halal atau haram, beretika atau tidak. Etos kerja, semangat kerja itu juga harus dijaga, karena prinsip seorang muslim, la imanan liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi siapa saja yang tidak memiliki amanah di dalam sikapnya. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Faizar. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi di segmen Tanya Jawab, segmen 3 dan juga segmen 4. Termasuk salah satu ada pernyataan orang yang mungkin dia bersikap
sibuk mencari harta, khususnya di bulan Ramadan ini ya. Sibuk mencari harta, kemudian ini kan juga untuk mengumpulkan demi THR untuk pulang kampung ya kan. Pulang kampung juga kan untuk ibadah juga nih Ustadz. Ada yang berdalih seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Sesaat lagi kita sahur lagi. Tetaplah di indahnya Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, kembali di indahnya Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, masih menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Saya mengingatkan kembali untuk para pemirsa yang belum bangun untuk sahur, ayo segera, mumpung belum imsak, mumpung belum subuh. Nanti kalau udah subuh, waduh jadi lewat nanti nggak sahur ya. Oke, saya kembali ke para jamaah yang ada di sini, karena kita sudah masuk segmen dialog dan juga tanya jawab. Insya Allah nanti guru-guru kita akan menjawab. Siapa yang mau tanya coba? Saya pengen, waduh seru banget ini. Kayaknya ini jamaah pada sibuk bekerja semua nih sepertinya. Oke, saya persilakan dulu Bapak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema sibuk bekerja Yang dan boleh lupa dikenalkan ibadah. dulu namanya dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Rusli dari Bogor. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Jadi terkait tema sibuk bekerja dan lupa ibadah, ada fenomena beberapa kawan. Jadi sebelum dia hijrah, artinya ibadahnya sembarangan, karir dan usahanya bagus, Ustaz. Tapi begitu hijrah, mulai dekat dengan ustadz, dengan majelis, itu beberapa kawan kami ada yang sering sakit dan beberapa karirnya jatuh, Ustaz. Nah itu apakah ada kemungkinan pas usaha bagusnya itu ada pengaruh jin, dan ada kawan yang bercanda, jangan-jangan jinnya sekarang marah katanya, Ustaz. Nah, apakah ada kemungkinan seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu, silakan Ustadz. Nggak terima jinnya Ustadz. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau di zaman jahiliyahnya dia orang paling kaya, di zaman jahiliyahnya dia panglima perang, maka setelah dia hijrah ke Madinah, dia masuk Islam, dia tetap seperti itu. Bukan berarti dia malah down. Waktu di Makkah dulu yang kaya adalah Abdurrahman. Maka ketika Abdurrahman bin Auf, maka ketika dia pindah ke Madinah, dia ulang usahanya dari nol, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, dan dia tetap menjadi orang yang paling kaya. Bedanya apa? Dulu kayanya karena maksiat, karena dosa, karena riba, tapi setelah pindah, dia menjadi orang kaya yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum masuk Islam, dia panglima perang. Bahkan dia pernah menyerang Nabi SAW pada perang Uhud, Khalid bin Walid. Dan setelah dia masuk Islam, dia tetap menjadi panglima perang. Dan dia menjadi kebanggaan. Dia adalah sahabi al-jalil Khalid bin Walid. Begitu juga dengan panglima perang dari Bani Aus, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Yang ketika pembebasan kota Makkah tahun ke-8, dialah yang menjadi panglima perang yang dibawa oleh Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah dari kafir musyrik jahiliyah. Jadi kalau ada orang sebelum taubat, sebelum hijrah, bisnisnya maju, disegani orang, tapi setelah hijrah bawaannya mau mati aja. Ini ada yang salah, ada yang keliru. Ketika ditanya, gimana bisnisnya Pak? Saya sudah tinggalkan semua dunia ini Pak Ustadz. Saya mau mati aja. Iya kalau mati, kalau enggak. Kalau begitu prinsipnya, nanti dunia ini diambil oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Islam ini hebat luar biasa. Kenapa? Karena sektor ekonominya dipegang oleh umat Islam. Politiknya dipegang oleh umat Islam. Umat Islam tidak boleh meninggalkan ekonomi, tidak boleh meninggalkan politik. Umat Islam tetap menguasai ini. Bagaimana Islam sampai ke negeri kita? Bagaimana Islam sampai ke Mesir? Karena ekonomi yang kuat, politik yang kuat. La tuftahannal Qastantiniyah. Konstantinopel akan dibebaskan, akan menjadi Islam. Wala ni'mal amiru amiruha. Panglima perangnya, panglima perang yang terbaik. Dia Muhammad Al-Fatih. Bukan berarti Islam ini
sebagai buah yang ditunggu, dia perlu dengan perjuangan. Bagaimana Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang luar biasa, seorang sultan yang disegani. Begitu juga perjuangan Wali Songo dekat dengan para sultan, akhirnya muncullah kerajaan Islam Demak. Begitu juga kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera, dari mulai Aceh, turun ke bawah di Sumatera Utara ada kerajaan Melayu Islam Delhi, Langkat, Serdang, Asahan, Melayu Riau, sampai di Kalimantan ada Kesultanan Al-Gadriyah. Kekuasaan itu ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. At-tajir, pedagang, bisnismen. As-saduq, yang jujur. Al-amin, orangnya amanah. Ma'an nabiyyin, kalau mati nanti dia akan dibangkitkan bersama para nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang yang soleh. Fenomena yang disebutkan tadi bahwa ada bisnismen setelah hijrah lalu kemudian sakit, lesu karena jinnya nggak setuju, itu yang tahu Ustadz Faizal. Baik, saya sedikit menambahkan apa yang ditanyakan oleh jamaah tadi. Ini juga berkaitan dengan fenomena yang pernah terjadi juga. Ada mungkin seseorang yang dia sebelumnya hidup gemerlap dengan hidup jahiliyahnya ya. Kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah begitu. Dan anak istri keluarganya juga semua merasakan. Tapi setelah dia memutuskan untuk hijrah, dia berpindah, dia tinggalkan itu pekerjaan jahiliyahnya, dia berdagang, kemudian supaya dia meniat untuk fokus ibadah, lebih banyak ibadah. Namun yang terjadi justru perekonomian terpuruk, dikomplainlah si suami ini oleh anak istrinya, bagaimana nih Pak, kok semakin miskin kita, akhirnya tidak tahan, kembalilah bekerja ke dunia yang jahiliyah tadi. Nah, ini bagaimana nih Ustaz Faizal menghadapi fenomena seperti ini? Apakah ini sebuah ujian atau bagaimana, Ustaz? Itu ujian ya. Masya Allah. Ya seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan Allah juga berfirman di Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja dengan gratis? Enggak diuji dulu sebagaimana ujian-ujian yang telah menimpa kaum-kaum sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan kegoncangan, kesusahan, penyakit, kesedihan, sampai Nabi dan juga orang-orang yang beriman menyertai mereka itu mengatakan, kapan nih pertolongan Allah datang? Saking kerasnya ujian yang mereka terima. Tapi Allah berfirman, ya ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Memang dalam hijrah itu pasti akan ada yang namanya pasang surutnya. Keimanan maupun cobaannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk menguji ketahanan hamba itu dan apakah dia komitmen atau tidak dengan taubatnya, dengan hijrahnya itu. Wallahu a'lam. Baik, menambahkan jawaban apa yang tadi, apakah ada pengaruh jin atau apa? Jin. Ya, kalau hal seperti itu harus dianalisa lebih dalam. Baik. Kalau saya katakan bukanlah, nggak ada urusannya sama jin itu seperti itu. Mungkin temannya tadi Bapak bisa diajak ke sini nanti kita rukyah bareng-bareng di sini. Mungkin kita cek bareng-bareng. Baik, berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oke, saya ke Bapak-bapak terlebih dulu. Iya, Pak, boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan diajukan pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurtubi. Tadi Ustadz Faizal mengatakan bahwa bekerja juga adalah ibadah. Sementara kemudian dalam pekerjaan itu kan beda bentuk kerjaannya Ustaz. Apakah nanti ini berpengaruh kepada nilai ibadahnya? Ada orang yang bekerja menggali batu yang hampir dari pagi sampai sore hari dengan peluh keringat. Tapi ada seorang pimpinan yang dia hanya duduk santai dan sebagainya. Ada juga orang yang bekerjanya hanya menagih uang kontrakan saja. Nah ini kira-kira secara ini nilai ibadahnya itu beda atau seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kurtubi punya berapa kontrakan nih ngomong-ngomong? Baik, ditahan dulu jawabannya, kita santap sahur dulu. Silakan.
Baik, Masya Allah, Tabarakallah, saya sudah berada di tengah-tengah Ustadz yang insya Allah tadi sedikit mereview apa yang ditanyakan jamaah kita Pak Qurtubi. Ada fenomena yang satu orang bekerja dengan keras, tapi Allah memberikan hartanya begitu-begitu saja ya Pak Qurtubi. Namun ada orang yang hanya menagih kontrakan, ya kita lihat dulu kontrakannya berapa. Tapi hartanya Masya Allah begitu berlimpah. Nah, Ustadz Abu Samad mungkin bisa menjawab. Silakan Ustadz. Al jaza ala qadril amal. Balasan itu diberikan Allah Ta'ala sesuai dengan kadar amalnya. Apakah seorang penggali batu balasannya lebih besar karena keringatnya, karena letihnya, lalu yang duduk goyang kaki nunggu uang kontrakan, lalu balasannya sedikit? Ini yang ngasih contoh bukan saya ya. Maka kalau mana yang tingkat kesulitannya? Oh tentu tingkat kesulitannya lebih sulit yang gali batu Pak Ustadz. Kalau kita pandang dari berat pekerjaannya. Tapi kalau pemanfaatan uangnya, maka sesungguhnya yang nunggu uang kontrakan dan uangnya banyak, godaannya lebih besar. Maka ketika orang menggali batu, dia tidak akan mungkin buat maksiat karena uangnya nggak seberapa dan setelah pulang dia letih, lesu langsung tidur. Tapi yang ini ada uang, ada kesempatan, masih muda, ganteng. Punya Maka kontrakan. kesempatan untuk buat dosa itu lebih besar. Jadi yang paling mengerti, yang paling tahu itu keputusan akhirnya nanti memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun tidak tahu apa yang terbersit di hati kita. Idza hamma ahadukum bihasanatin. Kalau ada seorang beriman ingin berbuat baik, Allah perintahkan kepada malaikat, tulis 1 pahala. Kalau jadi dia lakukan, tulis 2. Dari mana malaikat tahu padahal malaikat tidak tahu apa yang ada di hati manusia? Imam Al-Qushairi menjawab dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ketika seorang mukmin berniat buat baik, keluar harum semerbak. Saat malaikat mencium harum semerbak, dia tulis. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hamba itu, agar yang tahu itu hanya dia dengan hamba itu saja. Bagaimana kita tahu bahwa ini perbuatan dosa? Mahaka fi sadrika, sesuatu yang membuat hatimu sempit dan engkau tahu. Dan engkau takut ayat tali'a alaihi nas, engkau takut manusia mengetahui itu. Allah itu sayang dengan kita. Dia tidak bukakan aib kita. Dia tutupi itu. Makanya di antara doa kita adalah kaffir anna sayyiatina. Tutup aib cacat kami. Setelah itu baru kita minta wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami bersama orang baik. Karena kalau tidak ditutup Allah itu semua, tidak mungkin kita bisa bersama dengan orang baik. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, Masya Allah, terima kasih. Berikutnya saya ke para jamaah, siapa ini yang mau bertanya, silakan. Oke, saya turun ke para ibu-ibu yang rame banget ini, heboh sekali. Silakan Ibu, boleh berdiri, dikenalkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama warahmatullahi saya Ibu Hamidah. Saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan tema kita pada kesempatan hari ini adalah beribadah, perbedaan beribadah, Sibuk bekerja, lupa sibuk ibadah. bekerja untuk Ya. lupa beribadah. Lalu bagaimana Ustadz ketika ada seseorang yang bekerja, dia bekerja memang untuk menghidupi keluarganya, makan, pakaian dan lain sebagainya, sedangkan dia itu adalah orang yang pas-pasan. Kalau dia nggak mencari nafkah pada hari itu, keluarganya nggak bisa makan. Lalu dia hanya mengerjakan yang wajib Ustadz. Misalnya sholat 5 waktu, zuhurnya di akhir misalnya seperti itu. Atau asar dan lain sebagainya. Bagaimana tuh kira-kira Ustadz? Apakah itu juga termasuk yang dinamakan lebih mementingkan dunia daripada ibadah tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ibu boleh duduk, silakan Ustadz Faizar. Ya. Seperti yang tadi sudah kita katakan ya, bahwa segala sesuatu yang kita niatkan untuk memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, maka hal tersebut dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Itu juga sebagai sebuah kewajiban bagi seorang
qawam, ya, suami dan juga penegak pemimpin dalam rumah tangga untuk mengayomi istri maupun anak-anaknya. Ya, tapi diusahakan hal tersebut jangan sampai melalaikan dia dari sholat. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nur di ayat 37 sampai 38. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yaitu orang-orang yang mereka itu tidak dilalaikan dengan perdagangan, jual belinya dari zikir kepada Allah, menegakkan sholat dan juga menunaikan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka itulah orang yang takut terhadap hari yang sudah dijanjikan, hari di mana mata dan hati manusia itu goncang. Ya, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, supaya Allah itu ya memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mereka sudah berusaha untuk mencari nafkah, Allah ganti dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadli, dan demikian juga Allah berikan tambahan berupa karunia-karunia-Nya. Jadi orang yang bekerja kemudian masih mendirikan sholat, menjaga sholat 5 waktu untuk tepat waktu, akan Allah tambahkan rezekinya. Akan Allah tambahkan juga karunia-karunia-Nya, ditambahkan keberkahannya. Ya. Bukankah Allah Ta'ala juga berfirman, dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati, wahai anak cucu Adam, sediakan waktu untuk beribadah kepadaku. Amla'us sadraka ghinan wa asudda faqrak. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, karena yang kaya itu hati kita. Kita sebenarnya punya muntul singkong kayak gini untuk kita makan, ini sudah kaya sekali kalau hati kita bersyukur dan qanaah. Tapi kita punya rumah bergedong-gedong, banyak rumah, kalau hati kita nggak kaya, wah pusing, stres, akhirnya depresi. Kemudian Allah akan menutup celah-celah kefakiran bagi siapa saja yang menyempatkan waktu untuk beribadah kepadanya. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak mengerjakan hal itu, mala'tu sadraka syughlan walam asudda faqrak. Tapi kalau kamu nggak mengerjakan hal itu, aku akan penuhi hatimu itu dengan kesibukan-kesibukan duniawi, dan aku tidak akan menutup celah-celah kefakiranmu. Jadi akan dibuat selalu kurang, nggak bisa ngumpulin uang dan seterusnya. Karena apa? Lupa, yaitu dilalaikan dari perniagaannya, dilalaikan dengan nafkahnya, sampai dia itu berani menggadaikan keimanannya, nggak sholat Jumat, apalagi melalaikan sholat wajib yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Mas Allah jawaban dari Ustadz Faizar. Sebelum kita tutup program ini, saya minta kesimpulan dari Ustadz Abu Somad di tema besar kali ini. Silakan Ustadz. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard. Silakan bertebaran di atas muka bumi. Untuk cari apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki. Tapi jangan lupa, alladzina yadhkuruna Allah, tetap ingat zikir dengan Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Sebenarnya tema ini mengandung makna, jangan sampai sibuk kerja lupa zikir, jangan sampai sibuk zikir sampai enggak kerja. Jadi jangan gara-gara ini besok pagi semua tidur. Ketika ditanya, tidur adalah ibadah. Nah, itu. Ada seorang ulama, Imam Junaid al-Baghdadi. Dia punya toko. Dia pergi ke tokonya, dia bentang sajadah, dia sholat sunat 400 rakaat. Selesai 400 rakaat, sore tutup toko. Kalau ada pedagang, layani. Kalau nggak ada, tetap sholat sunat, pulang. Sekedar hanya untuk menjawab di akhirat kalau ditanya, usahamu apa? Jadi dua-duanya dapat. Semua ulama yang meninggalkan dunia, dikejar dunia. Imam Bukhari meninggalkan dunia. Dari Bukhara, Uzbekistan, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Irak, pergi ke Mesir, pulang lagi. Diundang sama Sultan Ahmad untuk ngajar di istana, nggak mau.
Kata dia, ilmu itu yang datang ke saya, jangan saya yang datang ke sana. Karena nggak mau datang, akhirnya disebarlah penyebar fitnah. Dimusuhi. Ngaji nggak boleh, akhirnya ngadu kepada Allah. Allahumma qad daqat alayya dunya faqbidni. Sudah sempit dunia ini ya Allah, cabutlah nyawaku. Meninggal. Setelah meninggal tercium bau harum semerbak dari kubur Imam Bukhari. Hari ini berapa perusahaan penerbitan percetakan dapat triliunan dari Sahih Al-Bukhari. Dunia mengejar dia. Berapa banyak orang yang ngejar dunia nggak dapat apa-apa dari dunia. Imam Nawawi menulis kitab sampai nggak nikah, tapi anak muda jangan tiru sekarang. Imam Nawawi nulis kitab, tertidur, terbangun lagi, tulis lagi. Semua yang belajar hadis, belajar fikih, pasti membaca kitab Imam Nawawi. Dari mulai kecil Arba'in, Nawawi. Riyadhus Shalihin, Nawawi. Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Nawawi. Radhatul Talibin min Umdatil Muftin, Nawawi. Kitab yang dicetak nomor 2 terbesar di dunia setelah Al-Quran, Riyadhus Shalihin. Dunia mengejar Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggalkan dunia. Berapa banyak orang yang mengejar dunia. Dunia yang nggak dapat, akhirat nggak dapat. Demikian Ustaz. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Abdul Somad atas tausiah yang diberikannya. Dan juga Ustaz Faizar, terima kasih atas tausiah dan juga nutrisi di pagi hari ini menemani santap sahur Anda. Mudah-mudahan kita semua diingatkan kembali untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita kejar selama ini kebutuhan dunia berimbang dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Muhammad Sofyan, Ustaz Faizar dan Ustaz Abdul Somad pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan Ustaz Abdul Somad berdoa. La taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Amin. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan kami hidup, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mesti mati, jadikan kematian ini membuat kami beristirahat, berhenti dari segala dosa-dosa. Allahumma ja'alna dzakirin, jadikan kami orang yang selalu berzikir mengingat-Mu. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingat-Mu, lisan kami menyebut-Mu, pikiran kami mengagungkan-Mu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin.